CNBC World 2023 dalam kategori Best Securities House. Dan kita sudah juga untuk mengamati terkait bagaimana volatilitas yang terjadi di industri dan juga secara global terkait keuangan, yang mana juga kami telah bergabung bersama Presiden Direktur Aldira Cita Sekuritas Indonesia, Bapak Rudi Utomo. Halo, apa kabar Pak Rudi? Sehat ya Pak ya? Selamat siang, Mbak. Baik-baik. Oke, Pak Rudi, ini mengamati tentunya begitu ya terkait volatilitas global yang terjadi. Tapi andai kita cermati, kita refleksikan terhadap bisnis sekuritas, nampaknya tidak terlalu banyak pengaruh yang signifikan kami amati. Nah, andai kita kaitkan juga terhadap kinerja dan juga pengembangan ini bisnis Aldira Cita Sekuritas Indonesia secara grup keseluruhan seperti apa saat ini? Silakan Pak Rudi. Ya, mungkin kalau boleh kita sampaikan bahwa kita sebagai Aldira Cita Sekuritas ini mempunyai roadmap, Pak ya, roadmap yang ada, di mana Aldira Cita Sekuritas itu berdiri pada tahun 1990, ya kan, di mana pada tahun 2020 ini merupakan satu turning point juga dari Aldira, bahwa Aldira kembali melakukan aktivitas yang lebih masif dengan cara melakukan perekrutan SDM-SDM yang qualified, sehingga kita bisa mencapai suatu roadmap yang dimana sampai dengan tahun 2022, Pak, kita di dalam Bloomberg Table League yang ada, ya kan, di dalam terutama bisnis berkaitan dengan penjaminan emisi obligasi, kita menempatin posisi ketiga. Ya, ini berkaitan dengan roadmap dan journey dari Aldira. Nah, untuk saat ini memang kami terus terang aktif melakukan kegiatan penjaminan emisi, terutama untuk surat utang, ya kan. Karena apa? Surat utang ini merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan juga, terutama untuk korporasi, Pak. Ya, korporasi, ya kan, maupun baik swasta maupun BUMN yang ada. Mungkin itu. Oke, baik. Pak Rudi, Anda sebagai pemimpin tentunya, bagaimana visi dan misi yang akan tentunya ditempuh oleh Aldira Cita Sekuritas Indonesia, di khususnya saat yang mana kalau kita lihat sebetulnya dunia juga sedang tidak baik-baik saja, penuh ketidakpastian. Ya, berkaitan dengan visi memang kita harus melihatnya jauh ke depan ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, saya harus membuat suatu visi yang kira-kira cita-cita jauh ke depannya seperti apa ya. Nah, ini yang kita coba implementasikan dalam misi-misi yang ada, ya kan. Tentunya kita sebagai Aldira Cita Sekuritas bercita-cita untuk menjadi the leading securities company, Pak, yang untuk bisa memenuhi semua kebutuhan dari financial service yang ada di Indonesia, terutama di capital market. Gitu. Oke, baik. Kami juga mengamati Pak Rudi terkait SID bursa kita, yang mana juga saat ini sudah mencapai 11,9 juta SID di pasar modal hingga Juni tahun 2023. Bahkan menariknya atau fun fact-nya, Pak Rudi, ini banyak Gen Z atau milenial begitu ya, yang kita sebut seperti itu. Apakah memang jenis profil dan juga investor nasabah di Aldira Cita seperti apa saat ini? Apakah memang juga secara persentase lebih banyak Gen Z di saat ini? Ya. Untuk saat ini memang karena penerbitan kita lebih banyak terkait dengan surat hutang, kita lebih arah saat ini, bukan arah ya, kondisi saat ini adalah customer kita masih rata-rata corporate, Pak. Karena tadi dana pensiun, asuransi, ya kan, dan beberapa institusi lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, untuk arah ke depannya memang kita melihat ini suatu peluang. Karena apa? Karena generasi Gen Z ini, Pak, ini diharapkan dalam kira-kira 3-5 tahun ke depan ini sudah menjadi generasi yang mempunyai penghasilan. Nah, inilah yang kita coba melihat bahwa ini merupakan suatu potensi yang kita coba rangkul, kita raih, ya kan. Dengan apa? Nah, kita juga dalam pengembangan untuk berkaitan dengan online trading, ya kan. Kita punya Strive, ya kan. Kalau mungkin dilihat ini Strive, ini logonya seperti ini, Pak, ya. Itu merupakan salah satu aplikasi kita yang kita coba untuk merangkul tadi kalangan Gen Z ini, Pak. Ya. Oke, jumlah investornya berapa sih, Pak, di Aldira Cita Sekuritas? Untuk investor retail memang masih kecil, Pak. Tapi kita harapkan dalam 1-2 tahun ke depan kita mengalami pertumbuhan yang cukup baik lah. Ya kan? Karena gini, untuk di dunia online sendiri pertarungan cukup ketat ya dengan kondisi yang saat ini. Nah, kita mempunyai beberapa segmentasi yang kira-kira diharapkan bisa menggrab, Pak. Menggrab karena apa? Saat ini untuk online itu rata-rata berkaitan dengan investasi saham, Pak. Kita coba juga untuk mengelaborasi potensi online trading kita bisa untuk
instrumen surat utang. Ya, surat utang dalam hal ini seperti obligasi, seperti ori, seperti sukri, ya kan, yang merupakan menjadi istilahnya sekarang jadi primadona buat investor retail ya Pak, terutama yang masih bersifat moderat lah ya, dia tidak risk taker ya kan. Karena apa? Karena bedanya itu adalah antara tabungan dengan instrumen keuangan gitu. Oke, nah ini menarik, ada kata menggrab. Kalau misalnya untuk menjangkau nasabah ataupun calon nasabah secara luas, inovasi apa yang bisa dilakukan oleh Aldira Cita, Pak Ya, Rudi? tentunya kita balik lagi berkaitan dengan perlunya namanya tingkat literasi, Pak. Literasi dan inklusi. Kalau kita lihat dalam industri pasar modal sekarang adalah tingkat inklusi itu lebih besar dari tingkat literasi. Nah, tingkat literasi ini yang perlu kita juga sama-sama kita kita gaungkan bersama ya, bukan hanya dari Aldira tapi juga merupakan konsen juga dari semua stakeholder di pasar modal, agar tingkat pertumbuhan pengetahuan dari investor ini atau calon investor ini sama Pak ya. Jadi misalnya namanya investasi itu berarti memiliki ada tingkat return dan ada tingkat resiko ya kan. Sehingga apa? Sehingga generasi-generasi kita yang saat ini ya kan tidak terjebak dalam suatu investasi yang bodong. Ya, jadi literasinya memang harus ditingkatkan. Setelah literasinya ditingkatkan, ya kan, inklusinya itu akan serta-merta naik sendiri, ya kan. Nah, sekarang itu penjualan banyak, ya kan, peningkatan ini di LJK, tapi kenyataannya adalah pengetahuannya kurang. Sehingga tadi misalnya banyak yang terjebak dalam pinjol, ya kan, terus juga investasi bodong yang lainnya, ya kan. Oke, nah ini investasi bodong ya Pak ya. Menarik untuk diulas juga karena memang banyak orang yang, dan tidak sedikit jumlahnya yang terjebak dalam investasi bodong atau investasi yang bisa dikatakan ilegal. Literasi atau langkah nyata seperti apa? Literasi yang juga tentunya ditularkan oleh masyarakat yang dilakukan oleh Aldira Cita Sekuritas Indonesia. Ya. Kita secara rutin Pak, sesuai dengan POJK yang ada, memang kita juga mengadakan literasi itu setahun 2 kali ya. Tapi itu adalah literasi yang kita ini dengan komunitas yang ada Pak. Tapi selain itu juga kita juga aktif melakukan kegiatan literasi bersama-sama dengan semua stakeholder dari pasar modal, baik dari Bursa Efek, OJK, ya kan, sehingga pengetahuan tentang investasi di masyarakat ini bisa semakin lebih meningkat. Oke. Tantangannya apa sih Pak Rudi untuk menularkan terkait literasi kepada masyarakat kita, yang mana andai dilihat angkanya sebenarnya literasi dan inklusi keuangannya masih cukup rendah Pak Rudi? Betul, ya. Tantangannya adalah satu berkaitan dengan product knowledge ya. Jadi memang yang pertama perlu ini adalah product knowledge. Pasar modal itu seperti apa, instrumennya seperti apa, resikonya seperti apa. Itu yang perlu diinformasikan Pak kepada para calon investor ya kan, terutama generasi Gen Z nih ya. Generasi Gen Z itu kadang-kadang pengennya adalah cepat nih Pak, ya kan, investasi cepat, terus menghasilkan ya kan. Nah, itu yang perlu kita ini bahwa namanya investasi itu memerlukan satu pemilihan instrumen yang benar, kedua waktu yang tepat ya, dan ketiga adalah berkaitan dengan institusinya yang benar itu seperti apa ya kan. Kalau kita ketahui bahwa semua lembaga jasa keuangan atau produk keuangan di pasar modal Indonesia itu harus terdaftar di OJK maupun di Bursa Efek Indonesia. Oke, jadi jangan tergiur ya Pak ya dengan cepat dapat cuan atau cuan yang ditawarkan besar. Ini yang harus dicermati. Jangan tergiur oleh hal itu, justru kita harus melihat secara detail. Betul. Ada yang memang ada yang menawarkan seperti itu atau investasi sedemikian rupa yang memang dikemas sangat menarik Pak Rudi. Dialog semakin menarik Pak Rudi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Road to CNBC World 2023.